Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa di hari yang baru ini untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama. Bapa Surgawi, kami sembah dalam nama Yesus. Terima kasih, kami bersyukur untuk hidup yang Tuhan beri, hari yang baru. Pegang tangan kami agar kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kami berjalan seturut dengan firman-Mu. Urapi hamba-Mu bahkan seluruh sidang jemaat. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai doa Bapa kami. Jadi tema kita adalah doa Bapa kami. Mari membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-6. Saya baca mulai ayat yang ke-9. Matius 6 ayat 9 mulai. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengajarkan doa ini kepada murid-muridnya dalam hal berdoa, oleh karena pada saat itu ada penyimpangan-penyimpangan dari pola doa yang Yesus lihat dikerjakan oleh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, umat Allah yang belum mengerti akan kebenaran firman. Dan mari kita memperhatikan, Yesus ajarkan demikian, berdoalah Bapa kami yang di sorga. Ini satu ungkapan yang menunjukkan keakraban antara saudara dan saya dengan Allah yang kita sembah dalam nama Yesus, yang kita panggil dia dengan Bapa. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebagai Bapa maka dia sangat mengasihi kita yang adalah anak-anaknya. Dalam pergumulan hidup saudara sekalian, ketika kita datang dan kita berdoa mungkin dengan air mata, kita menceritakan segala pergumulan kita dan kita berkata Bapa, maka itu ada sesuatu yang indah dalam hati kita, menyatakan bahwa kita punya Bapa yang memperdulikan kita. Ya, dia sebagai Bapa sangat mengasihi kita, anak-anaknya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dengan doa kita bisa memanggil dia Bapa, dan kita menghampiri Allah Bapa itu di dalam Yesus Sang Putra yang kudus. Setiap kali kita datang menyembah dia, kita punya akses yang seluas-luasnya untuk menceritakan apa saja yang kita inginkan sampaikan. Saudara sekalian, saya membaca sebuah artikel bahwa ketika orang punya masalah, maka ketika dia mendapatkan satu sosok di mana dia dapat menceritakan segala pergumulannya, segala permasalahannya, mungkin kita sebut itu sebagai curhat. Ketika dia menemukan satu sosok untuk dia menyampaikan curhatnya itu, pergumulannya, masalahnya, maka orang ini akan memiliki kekuatan. Orang ini memiliki ketenangan. Karena apa? Karena dia berbagi beban yang ada di dalam dia. Ketika saudara sedang berdoa, saudara sedang berbagi beban itu kepada Bapa kita yang baik. Amin. Itu sebabnya mari kita berdoa, kita datang kepada dia. Dia Bapa sangat mengasihi kita. Saudaraku, Allah sebagai Bapa, dia tentu akan memperhatikan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Ketika kita memanggil dia Bapa, maka dia akan menyatakan cintanya kepada kita. Tetapi jangan lupa Bapa itu juga akan mendisiplinkan kita. Kita bersyukur bahwa Bapa kita, Allah Bapa kita di sorga, Bapa yang sangat baik, Bapa yang selalu membawa kita untuk berjalan di dalam jalan keberuntungan, jalan-jalan keberkatan. Untuk itu kadang-kadang Bapa akan menasihati kita, menegur kita, bahkan mungkin menghajar kita dengan tongkat kasih-Nya. Tapi semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin, saudara. Kita punya Bapa yang baik. Yang kedua, Yesus berkata, dikuduskanlah namamu. Kita harus perhatikan bahwa ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita sedang datang kepada
Allah Bapa yang kudus. Kita sedang datang kepada satu pribadi yang sangat suci. Dan ketika kita menghampiri Allah, kita sedang masuk dalam hadiratnya yang kudus. Dan sebagai orang yang berdoa yang menghampiri Allah, maka kita harus memperhatikan kehidupan kita. Dalam apapun yang kita kerjakan setiap hari, maka kehidupan kita harus melakukan hal-hal di mana nama Tuhan dikuduskan dan nama Tuhan dimuliakan di dalamnya. Jangan sampai lewat perbuatan kita, lewat sikap, tindakan, tutur kata kita, maka orang mencemooh Allah yang kita sembah. Orang menertawakan Allah yang kita sembah. Bahkan mereka tidak respect. Oleh karena apa? Oleh karena cara hidup kita tidak memuliakan Tuhan. Kita harus menguduskan nama Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentu ini tidak mudah, saudaraku. Tetapi ketika kita berangkat dengan hati yang mengasihi Allah, maka kita akan mampu melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-19 berkata, siapa yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dan itulah yang Yesus ajarkan. Dia berkata, dikuduskanlah namamu. Artinya kita sedang datang kepada Allah yang kudus. Dan kita pun sedang mengambil satu keputusan untuk dalam hidup kita memuliakan Dia dengan cara hidup yang kudus. Sehingga orang lain yang melihat hidup kita, mereka pun dapat memuji, memuliakan nama Allah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini doa yang luar biasa. Dikuduskanlah namamu. Artinya kita siap untuk hidup. Sehingga ketika orang melihat hidup kita, maka nama Tuhan dimuliakan. Allah yang kudus itu dinyatakan lewat hidup kita. Berikutnya Yesus berkata, mengajarkan mereka berdoa, datanglah kerajaanmu. Segala sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup ini, termasuk doa-doa kita, maka itu haruslah selalu berorientasi kepada kerajaan Allah. Harus berpusat kepada kerajaan Allah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus berdoa agar kerajaan Allah itu dinyatakan di muka bumi. Itu yang Tuhan kehendaki. Kita harus menjadi garam dan terang dunia. Supaya ketika orang melihat hidup kita, orang merasakan dampak daripada kerajaan Allah itu lewat hidup kita. Dan kalau itu terjadi, maka kita sedang membawa suasana sorga ke tempat dimanapun kita pergi dan berada. Ketika kita berdoa, Bapa, datanglah kerajaanmu, maka artinya kita sedang berdoa untuk manifestasi kekuatan kerajaan Allah di muka bumi. Agar manifestasi kerajaan Allah itu nyata di muka bumi. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, di dalam Roma 14 ayat yang ke-17 dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makan dan minum. Bukan. Tetapi dikatakan bahwa kerajaan Allah itu adalah sukacita, damai sejahtera, kebenaran. Hal-hal yang merupakan karakter daripada Allah. Itulah yang nampak ketika kerajaan Allah itu nyata di muka bumi. Saudara sekalian, kiranya menjadi doa kita di hari ini, di pagi yang baik ini. Ya Tuhan, datanglah kerajaanmu. Kita sedang berdoa agar atmosfer sorga, suasana sorga, damai sejahtera, sukacita, ketenangan itu ada di dalam kehidupan kita. Dan itu menular kepada kehidupan orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka diberkati oleh karena pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita berdoa agar kerajaan Allah itu pun secepatnya dinyatakan. Ini berbicara mengenai kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Tidak lama lagi. Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan,
Mari kita persiapkan hidup kita, sebab tidak lama lagi Yesus akan datang kembali pada kali yang kedua. Selanjutnya Yesus mengajarkan murid-murid untuk berdoa dan dia berkata, jadilah kehendakmu. Saudara sekalian, kadang-kadang kita harus jujur, kita egois. Kita ingin agar Tuhan mengabulkan kehendak kita lewat doa-doa kita. Waktu kita sakit, kita mempunyai keinginan, Tuhan sembuhkan saya. Dan kita ingin Tuhan mendengar doa kita dan menyembuhkan kita. Ketika kita di dalam pergumulan, dalam masalah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, rumah tangga kita mengalami goncangan-goncangan, dan kita berdoa, Tuhan tolonglah kami. Kita berdoa, kita berseru terus kepada Tuhan. Tapi ingat saudara, lewat ayat ini, lewat pengajaran Yesus ketika dia mengajarkan jadilah kehendakmu dalam ayat yang ke-10 tadi, artinya apa? Kita pun harus memperhatikan agar kehendak Allah itu terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, jangan hanya menuntut agar Allah mendengar dan melakukan kehendak kita, tetapi kita tidak mau mengikuti kehendak Allah. Tapi ketika kita berdoa jadilah kehendakmu, artinya kita siap untuk membayar harga untuk melakukan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Biarlah kiranya kehendak Allah di dalam firman-Nya dinyatakan pada hari-hari ini. Kalau bicara mengenai kehendak Allah, banyak saudara sekalian. Dia berkata hendaknya kita selalu mengucap syukur, hendaknya hidup kita selalu dikuduskan, dan banyak hal yang menjadi kehendak Allah di dalam Alkitab kita. Mari kita lakukan, wujudkan kehendak Allah. Betapa senangnya Tuhan ketika dia temukan hal-hal yang dia kehendaki itu ada di dalam hidup kita. Saudara sekalian, selanjutnya Yesus mengajarkan dalam ayat 11, berikan makanan kami yang secukupnya. Doa kita tentu saja kita bebas untuk menaikkan permohonan doa akan kebutuhan-kebutuhan fisik. Baik itu makanan, baik itu minuman, baik pakaian, baik kebutuhan-kebutuhan sekolah anak-anak kita, kebutuhan perlengkapan rumah tangga dan sebagainya. Saudara, Yesus berkata burung saja dia perhatikan, bunga-bunga yang bertumbuh di ladang rumput dia perhatikan, apalagi saudara dan saya. Dan sebagai anak kita punya hak untuk meminta kepada Bapa. Namun ingat, Tuhan mengajarkan kita prinsip hidup tidak boros, tidak menyia-nyiakan, membuang-buang berkat ya. Salah satu contoh praktis ketika kita makan, apakah masih ada sisa makanan di piring kita? Ataukah mungkin sampai ada makanan yang berbusuk saudara-saudara dan kita buang di tempat sampah, padahal makanan masih dalam porsi yang banyak. Mari kita peduli kepada orang-orang yang tidak mampu, orang-orang dalam kekurangan, anak-anak di panti asuhan, jemaat-jemaat segereja yang seiman, yang mungkin dalam kekurangan hamba-hamba Tuhan dan sebagainya, para pelayan, anak-anak sekolah minggu, para lansia. Mari kita berbagi berkat yang ada pada kita, karena Tuhan mau agar berkatnya itu disalurkan dan kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Apapun berkat yang Tuhan beri, makanan, minuman, ucapkanlah syukur, karena itu anugerah dari Tuhan. Puji Tuhan. Dan Yesus berkata, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara sekalian, artinya apa? Ketika kita berdoa, maka kita harus mengawali dengan pemberesan dosa dengan Tuhan dan juga membereskan hubungan kita dengan orang lain. Sebab itu dapat menghalangi doa kita di hadapan Tuhan. Sebab Yesus berkata, kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa di sorga mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, maka Bapa juga tidak mengampuni kesalahan kita. Saudara bisa bayangkan kalau dosa-dosa kita tidak diampuni, kita jauh dari anugerah. Tapi saya bersyukur, kita bersyukur bahwa hari ini ketika matahari terbit, maka kasih Allah pun baru setiap pagi, setiap hari. Dan Tuhan menyatakan kemurahannya bagi kita. Yang kemarin sudah dilupakan, mari kita mulai dengan hari yang baru. Hubungan yang tidak baik dengan saudara seiman, mungkin antara pelayan dan sebagainya, mari bereskan itu. Buang itu sebagai sampah. Dan hari ini terima berkat-berkat rohani yang baru. Isi hati kita dengan hal-hal yang suci dan kudus. Pengampunan, saling memberkati, saling mendoakan. Tuhan akan memberkati kita. Dan saudara sekalian, firman Tuhan berkata, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara, kita tahu bahwa musuh kita adalah iblis. Kita bukan melawan darah dan daging, tetapi kuasa-kuasa di udara. Itu sebabnya mari saudara sekalian kita
selalu dekat dengan Tuhan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan itu terjadi ketika kita terkoneksi dengan Allah. Ketika kita tinggal sebagai carang pada pokok anggur yang benar itu. Ketika kita ada di dalam kebenaran kekudusan hadirat Allah, maka kita dibungkus, dijaga dan dipagari. Sebab firman Allah berkata, malaikat Tuhan berkemah di sekitar kediaman orang benar, orang percaya. Segala puji bagi nama Tuhan. Firman Allah saya sampaikan sampai di sini. Saudara sekalian, dalam doa Bapa kami mengajarkan betapa indahnya ketika kita dekat dengan Allah dalam hubungan sebagai anak dan bapa, dan di dalamnya ada banyak hal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita diubah dalam doa-doa kita, dan juga ada berkat-berkat besar yang kita terima dalam doa-doa kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur buat firman Allah. Terima kasih buat firman yang kami dengar. Engkau mengajar kami untuk hidup di dalam doa. Karena ketika kami berdoa, kami terhubung dengan Engkau. Dan di dalam doa ada berkat-berkat bagi rohani dan jasmani kami. Terima kasih, tanamkan kebenaran firman-Mu. Kami mau menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Kami setia di dalam doa, hidup sebagai orang benar. Dan kami boleh menyatakan kemuliaan Allah, menyatakan kerajaan sorga lewat hidup kami. Terima kasih Engkau yang mendengar doa, dan dari Engkau juga datang jawaban atas doa-doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba berdoa berkati seluruh sidang jemaat yang ada, dari anak sekolah minggu sampai lansia, diberkati. Berkati pekerjaan jemaat-Mu dalam nama Yesus. Berkati pendidikan kuliah mereka di dalam nama Yesus. Berkati rumah tangga keluarga mereka dalam nama Yesus. Kalau ada yang sakit, Tuhan berkati kesehatan mereka. Tuhan nyatakan kuasa mujizat kesembuhan. Sakit penyakit dilalukan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka sehat dan kuat. Berkati gembala yang ada, staf gembala, seluruh pelayan, hamba-hamba Tuhan, diaken. Bahkan kami berdoa, biarlah kiranya anugerah Allah, kekuatan Allah menjadi bagian kami semua. Tetap setia di dalam Engkau sampai Engkau datang pada kali yang kedua. Berkati Indonesia, berkati Presiden kami, jajaran menteri yang ada, TNI, Polri, para medis yang ada, diberkati, ditolong. Bersyukur bahwa Tuhan sudah menolong sehingga penularan virus corona menurun. Namun Tuhan terus tolong kami agar kami belajar beriman dekat dengan Tuhan, menjaga kesehatan, melakukan hukum kesehatan. Bahkan kami juga terlebih Tuhan melakukan ketetapan firman, karena itulah yang mendatangkan kesembuhan bagi tubuh kami. Terima kasih, kami akan menerima berkat di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati.